Majelis Yasin Waratib yang dirahmati oleh Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hari ini masih kita diberi nikmat oleh Allah, dikaruniai sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepadanya dan kepada Rasulnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, tidak melanjutkan yang kemarin, pada malam hari ini hampir kita memiliki momen yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu peristiwa yang agung, suatu peristiwa yang sangat besar, suatu peristiwa yang tidak pernah dialami oleh makhluk apapun, oleh siapapun, kecuali hanya baginda besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali kita mendengar kisah mengenai Isra wal Mi'raj. Setiap tahun ceritanya diulang-ulang, namun setiap tahun juga kita tidak pernah bosan. Kenapa? Karena yang kita ceritakan adalah makhluknya Allah yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberangkatan Isra wal Mi'raj dari baginda besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya diawali dari perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad, walaupun beliau adalah Nabi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun beliau juga mempunyai sisi manusiawi sebagaimana manusia yang lain. Basyarul lakal basyar. Nabi Muhammad ini manusia, tetapi tidak seperti manusia pada biasanya. Seringkali Nabi itu termenung, hampir-hampir putus asa. Kenapa? Melihat bagaimana gangguan daripada penduduk kota Mekah. Diajak untuk mengenal Allah, diajak ke dalam kebenaran, mereka semuanya sangat bebal. Sampai-sampai paman beliau sendiri Abu Lahab begitu luar biasa memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusaddiqu bihi fu'adak. Semuanya semua tentang kisah-kisah Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk meneguhkan iman yang ada di dalam hati Nabi Muhammad. Jadi setiap kali Nabi hampir putus asa, diceritakan tentang Nabi Nuh, diceritakan tentang Nabi Musa, bagaimana dakwahnya. Nabi Nuh selama 950 tahun beliau hanya mempunyai 83 atau 82 pengikut. Bisa Anda bayangkan bagaimana Anda buka pondok selama 10 tahun baru punya murid 1, 10 tahun kemudian punya murid tambah lagi 1. Kalau kelasnya kita ya tutup pondoknya, nggak usah dilanjut. Berapa? 20 tahun baru murid dulu. Nabi Nuh itu dakwanya seperti itu. Maka ini menguatkan kembali Nabi Muhammad SAW. Semangat kembali Nabi Muhammad SAW. Kita sering mendengar bagaimana para sahabatnya Nabi selalu diganggu. Sahabat Bilal bagaimana disiksa, dikasih batu di atas perutnya, terlentang di atas padang pasir yang begitu panas. Selama berminggu-minggu disiksa seperti itu. Sahabat-sahabat yang lain, bahkan syahidah pertama di dalam Islam, yaitu bernama Sumayyah. Sumayyah ini adalah orang yang pertama kali mati syahid di
di dalam Islam, yaitu seorang perempuan, ibunda daripada Ammar bin Yasir. Setelah Sumayyah baru suaminya yang mati syahid, yaitu Yasir, orang tuanya Ammar bin Yasir. Dan banyak para sahabat yang lain yang mendapatkan gangguan-gangguan. Namun jarang sekali kita mendengarkan bagaimana Nabi Muhammad diganggu di saat itu. Kenapa? Karena kafir Quraisy masih melihat pamannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad masih mempunyai paman yang selalu membela Nabi, yang selalu melindungi Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang-orang kafir tak ada yang berani menyakiti Nabi Muhammad secara terang-terangan. Mereka tidak bakal berani. Kenapa? Masih ada Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Maka di tahun ke-10 daripada kenabian, tahun ke-10 daripada Nabi setelah diangkat menjadi Rasul, maka di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan paman beliau tercinta, yaitu Abu Thalib. Maka ketika Abu Thalib ini wafat, tidak lama kemudian, hanya ada yang mengatakan 5 minggu, ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan 3 bulan setelahnya, diambil juga, yaitu Sayyidah Khadijah Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri tercinta beliau, yaitu Sayyidah Khadijah. Sehingga 2 orang ini telah wafat, maka orang-orang kafir mulai berani mengganggu Nabi secara terang-terangan. Sehingga Nabi kemanapun pergi itu selalu bersama Sayyidina Hamzah dan Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Sayyidina Ali. Kemanapun tempat selalu bersama 2 orang ini dijaga apabila di kota Mekah. Sampai kemudian pada puncaknya mereka sepakat ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Mulai dahsyat gangguan-gangguannya kepada para sahabatnya, kepada beliau sendiri, gangguannya luar biasa. Maka Nabi memutuskan untuk pergi ke daerah Thaif, daerah pegunungan di pinggiran kota Mekah. Ingin pergi ke Thaif, mungkin di Thaif Nabi Muhammad bisa mendapatkan pengikut. Ternyata ketika sampai di Thaif, Nabi Muhammad disambut dengan lemparan batu. Ada 2 shaf, yang depan anak-anak kecil, yang belakang anak-anak muda. Mereka semua membawa batu, melempari Nabi Muhammad SAW hingga berdarah. Begitu juga dengan sahabatnya Zaid yang mendampingi, yaitu Zaid bin Harisah. Berdarah-darah Nabi Muhammad. Zaid bin Harisah juga berdarah-darah. Akhirnya memutuskan keluar dari Thaif. Dengan darah yang begitu banyak, akhirnya Nabi Muhammad duduk di bawah daripada pohon anggur. Sebelumnya ada satu kisah menarik, bagaimana ini kisah yang sudah sangat terkenal, bagaimana Nabi didatangi oleh malaikat gunung yang ingin melemparkan mereka semua dengan gunung. Maka Nabi mengatakan, "Farinahum Allahumma hdi qaumi farinahum la ya'lamun." Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, mereka ini orang-orang yang tidak tahu siapa aku. Maka setelah itu Nabi beristirahat dengan kucuran darah yang begitu banyak, beristirahat di bawah pohon anggur. Maka pemilik daripada kebun anggur tersebut ada 2 orang Yahudi, merasa kasihan melihat 2 orang yang begitu berdarah-darah habis dilempari batu. Maka dia memerintahkan 1 orang hambanya, budaknya yang bernama Adas, diberikan 1 mangkuk buah anggur. Berikan ini kepada 2 orang itu. Maka Adas ini memberikan kepada Nabi dan Zaid bin Harisah. Ketika diberikan, maka Nabi SAW berterima kasih, kemudian mulai memakan anggur. Ketika Nabi mulai memakan anggur, Nabi mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka Adas ini kaget dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini. Adas kaget. Kalimat apa yang engkau ucapkan?
Kenapa? Karena Adas ini pernah mendengar kalimat ini. Maka Nabi bertanya, kamu siapa? Namaku adalah Adas. Dari mana asalmu? Maka Adas ini mengatakan, asalku dari satu daerah yang namanya Nainawa. Maka Nabi berkata, oh dari daerah Nainawa, aku mempunyai seorang saudara di Nainawa. Maka Nabi kaget lagi, ini Adas. Siapa saudaramu itu? Nama saudaraku itu adalah Yunus bin Matta, yaitu Nabiullah Yunus bin Matta yang pernah dimakan oleh ikan Nuh. Maka lebih heran lagi, ini Adas. Maka Nabi menyatakan bahwa beliau adalah Rasulullah SAW yang akhirnya Adas masuk Islam di hadapan Nabi SAW berkat kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang diucapkan oleh Nabi. Maka setelah selesai dari situ, Nabi melakukan perjalanan untuk kembali ke kota Makkah. Tidak jauh dari tempat beliau istirahat tersebut, tiba-tiba Nabi dan Zaid bin Harithah didatangi oleh serombongan jin dari Yaman. Mereka datang menghadap kepada Nabi, kemudian meminta keterangan tentang Islam. Maka dijelaskan oleh Nabi, dan akhirnya ada beberapa jin di situ, mungkin 12 jin. Di situ mereka menyatakan diri untuk masuk ke dalam Islam. Maka kemudian Zaid bin Harithah bertanya, kemana lagi ya Rasulullah? Kita kembali ke Mekah. Ya Rasulullah, kita kembali ke Mekah. Engkau akan dibunuh ya Rasulullah. Jangan khawatir Zaid, Nabimu ini selalu dalam lindungan Allah. Maka akhirnya mereka kembali ke kota Mekah. Beberapa waktu kemudian, ada yang mengatakan ketika itu Nabi Muhammad berada di rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani ini adalah sepupunya Nabi Muhammad SAW. Ketika tertidur di situ, itu pada hari Senin, Nabi itu lahir hari Senin, diutus hari Senin, di Isra Mi'rajkan hari Senin. Itu Nabi Muhammad SAW, dan diwafatkan juga pada hari Senin. Maka di malam hari terbelah daripada atap rumahnya Ummu Hani ini. Maka malaikat Jibril turun bersama malaikat Mikail, lalu membangunkan Nabi Muhammad. Qum ya Rasulullah, bangun wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah bangun. Rasulullah kemudian dibawa pergi kemana? Ke Hijr Ismail. Hijr Ismail itu ada pagar pendek samping Ka'bah. Nabi Muhammad terlentangkan di situ. Kemudian malaikat Jibril membawakan mangkok dari emas yang dia bawa dari surga. Malaikat Jibril memerintahkan malaikat Mikail, isilah dengan air Zam-Zam. Maka diisi dengan air Zam-Zam, maka dibelah tubuhnya Nabi, dadanya Nabi Muhammad SAW, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Ini bukan dalil bahwa Nabi Muhammad itu kotor. Tidak. Ma akhrajal amlaku min qalbihi hadza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri katahu al-Habsyi. Malaikat tidak mengeluarkan sedikit pun kotoran dari badannya Nabi Muhammad SAW, akan tetapi menambahkan kesucian di atas kesucian. Itulah Nabi Muhammad SAW. Maka dibelah, dibawakan air Zam-Zam. Inilah dalil bahwasanya air Zam-Zam ini adalah air yang sangat mulia, lebih mulia daripada telaga Kausar nanti di akhirat. Di akhirat itu Nabi dikasih satu telaga oleh Allah bernama telaga Kausar. Nanti Nabi di akhirat akan menunggu umatnya di telaga Kausar. Setiap umatnya akan diberi minum oleh Nabi dari tangan beliau sendiri. Barang siapa meminum satu teguk saja, selamanya dia tidak akan pernah kehausan. Namun para ulama berpendapat air Zam-Zam lebih mulia daripada telaga Kausar. Kenapa? Seandainya air telaga Kausar itu lebih mulia,
maka yang digunakan untuk membasuh tubuh Nabi saat itu pasti air dari telaga Kausar. Tapi malaikat Jibril dan Mikail mengisinya dengan air Zam-Zam. Ini dalil bahwasanya air Zam-Zam lebih mulia daripada air telaga Al-Kausar. Jadi ada urutan air-air yang paling mulia. Air yang paling mulia yang pertama air apa? Paling mulia nomor 1 air apa? Air yang keluar dari jari-jarinya Nabi. Itu air nomor 1 paling mulia. Jadi Nabi di antara mukjizatnya bisa mengeluarkan air dari jari-jari beliau, entah dari ujung jarinya, entah dari sela-sela jarinya. Kemudian air paling mulia nomor 2 setelah air yang keluar dari tubuhnya Nabi, yaitu air Zam-Zam. Air mulia yang kedua. Nomor 3 air yang paling mulia setelah air Zam-Zam adalah air telaga Al-Kausar. Ini air yang paling mulia. Setelah air telaga Al-Kausar, yang nomor 4 yang paling mulia adalah air dari Sungai Nil. Kenapa kok Sungai Nil? Karena Sungai Nil ini tempat minumnya para nabi. Nabi-nabi Bani Israel dulu minum dari Sungai Nil, mandi di Sungai Nil. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daniel, banyak lagi nabi-nabi Bani Israel, mereka memanfaatkan Sungai Nil sehingga Sungai Nil menjadi sungai nomor 4, air yang paling mulia keempat di dunia. Kemudian yang kelima sungai apa? Baru setelah Sungai Nil, sungai-sungai yang lain yang ada di muka bumi. Jadi urutannya yang paling mulia air yang keluar dari jarinya Nabi, air Zam-Zam, telaga Al-Kausar, Sungai Nil, baru sungai-sungai yang bertebaran di muka bumi. Kok tutup sungai Gambiran naik, sering banjir soalnya. Nggak tahu Nabi atau segini, ya. Kayak setelah Sungai Nil baru sungai-sungai yang lain. Itu urutan air yang paling mulia. Maka setelah Nabi dibelah, kemudian ditutup kembali, kemudian distempel dengan kenabian, maka malaikat Jibril membawakan Nabi sebuah kendaraan yang bernama Buraq. Membawakan kendaraan Nabi yang bernama Buraq. Buraq ini ketika akan dinaiki Nabi, dia ini apa bahasa gampangnya? Medehek. Jare wong anu iku tomegito. Sok-sokan, gaya tok deh. Sehingga Nabi agak sulit, mau naik Buraq ini agak sulit. Maka malaikat Jibril menepuk punggungnya Buraq lalu mengatakan, wahai Buraq, tenanglah. Tenang kamu wahai Buraq. Tidakkah kamu tahu? Tidak ada satupun makhluk yang lebih mulia dari manusia ini yang akan menaiki dirimu. Maka Buraq merasa malu. Maka Buraq tunduk di situ. Kemudian Nabi naik di atasnya Buraq. Buraq ini adalah kendaraan bentuknya seperti kuda, mempunyai 2 sayap, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bihol. Bihol ini peranaan kuda dan keledai. Mempunyai 2 sayap, tapi kepalanya bukan perempuan cantik. Ya, ada dulu gambar-gambar Buraq. Jaran mari ngono wong itu ayu. Masih aku yang pengen minggu lah ngono. Ya, nah itu hoyal-hoyal itu. Tetap apabila melakukan perjalanan naik ke atas gunung, maka kaki belakangnya memanjang sehingga orang yang naik itu akan tetap datar. Apabila turun gunung, maka kaki depannya lebih panjang daripada kaki belakangnya. Orang yang naik di atasnya tetap datar. Langkah kakinya sejauh mata memandang. Kalau Buraq sekali pandang sampai alun-alun Pasuruan misalnya, maka sekali langkah berarti sampai alun-alun. Mandang di mana dia memandang, di situ satu langkahnya Buraq ini. Kendaraannya para nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulailah perjalanan daripada Nabi Muhammad SAW melakukan Isra. Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari kota Makkah menuju ke Palestina.
Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad langit pertama, langit kedua sampai Sidratul Muntaha sampai menghadap kepada Allah. Itu bedanya Isra dan Mi'raj. Bahwa perjalanan Nabi melakukan Isra di situ. Maka ketika melakukan perjalanan sampai Nabi di satu tempat yang banyak sekali pohon kurma, maka malaikat Jibril mengatakan, sholatlah engkau wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad melakukan sholat di situ. Maka selesai sholat, melanjutkan perjalanan, malaikat Jibril bertanya, tahukah engkau tadi sholat di mana? Tidak, wahai Jibril, aku tidak tahu. Engkau tadi sholat di satu daerah yang namanya adalah Thaibah, yang sekarang dikenal dengan nama Madinah atau Yasrib di zaman itu. Suatu saat nanti ya Rasulullah, engkau akan berhijrah ke tempat itu. Maka kemudian melanjutkan perjalanan, sampailah di satu pohon besar. Maka malaikat Jibril meminta Nabi untuk turun dan melakukan sholat di situ. Maka setelah selesai sholat, Nabi Muhammad naik lagi, kemudian ditanya, tahukah engkau sholat di mana tadi? Tidak ya Rasulullah, engkau tadi berada di satu daerah namanya Madian. Pohon tempatmu sholat tadi adalah dulu Nabi Musa alaihissalam pernah istirahat duduk di bawah pohon tersebut. Duduk di bawah pohon tersebut. Kenapa di kota Madian? Karena Madian ini adalah tempat tinggal istrinya Nabi Musa alaihissalam. Siapa mertuanya Nabi Musa? Mertuanya Nabi Musa adalah Nabiullah Syu'aib alaihissalam. Jadi Nabi Musa menantunya Nabi Syu'aib. Maka melanjutkan perjalanan lagi. Dalam perjalanan sampai di sebuah bukit. Maka di situ Nabi Muhammad diperintahkan untuk melakukan sholat. Maka Nabi Muhammad sholat. Sholat ditanya sama malaikat Jibril, tahukah kamu di mana tadi? Tidak, engkau berada di bukit Tursina, di mana dulu Musa alaihissalam pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat di situ Nabi Muhammad. Lalu melanjutkan lagi perjalanan hingga sampai di sebuah tempat yang gedung-gedung Syam ini terlihat di situ. Banyak sekali gedung-gedung tinggi-tinggi di situ. Maka diperintahkan sholat di situ. Maka ditanya sama malaikat Jibril, tahukah kamu sholat di mana kamu tadi? Tidak, wahai Jibril, engkau tadi berada di Baitul Laham. Apa Baitul Laham ini? Satu tempat kelahiran daripada Nabi Isa alaihissalam. Itu tempatnya. Maka melanjutkan perjalanan lagi hingga Nabi ini selalu diikuti Ifrit yang membawa api. Setiap Nabi menoleh, di depannya ada Ifrit. Noleh ke kiri ada Ifrit. Kemanapun tempat selalu ada Ifrit. Sampai akhirnya malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan satu doa, agak panjang doanya. Maka ketika dibaca sama Nabi, Ifrit pun tersungkur dan apinya langsung padam. Maka ketika melanjutkan perjalanan lagi, di situ Nabi Muhammad mencium bau yang sangat harum. Maka Nabi bertanya, bau harum apa ini ya Jibril? Ini adalah bau harum daripada Masyitoh dan keluarganya. Siapa itu Masyitoh? Masyitoh ini adalah tukang sisir daripada putrinya Fir'aun. Dulu ketika putrinya disisir oleh Masyitoh, tiba-tiba sisirnya terjatuh. Masyitoh mengambil sisirnya sambil mengucapkan Bismillah wa halaka Fir'aun, dengan menyebut nama Allah, dan semoga Fir'aun dihancurkan oleh Allah. Maka mendengar itu putrinya bertanya, loh kamu punya Tuhan lain selain ayahku? Ayahmu bukan Tuhan. Tuhanku dan Tuhannya ayahmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak laporna loh, laporna sekarang. Maka dilaporkan ke Fir'aun. Maka Fir'aun tak terima, dipanggil. Betul, kamu punya Tuhan selain aku. Kamu bukan Tuhan wahai Fir'aun. Kamu cuma seorang raja. Tuhanku dan Tuhanmu, pencipta alam semesta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Fir'aun tak terima. Dikumpulkan seluruh keluarganya, satu orang suaminya dan dua orang anaknya. Yang
Yang satu masih kecil, yang satu lebih kecil lagi masih menyusu baru lahir. Maka Fir'aun memerintahkan untuk membuat kuali yang besar, di dalamnya dikasih minyak yang begitu panas, dihidupkan selama berhari-hari, kemudian disiapkan ini suami dan dua anaknya dan juga Masito di situ. Maka Fir'aun mengatakan, jika kamu tidak mau menganggap aku sebagai Tuhanmu, maka kamu, suamimu, anakmu semuanya akan aku lemparkan. Tidak usah banyak ngomong, langsung saja lemparkan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suaminya pertama kali dilemparkan masuk ke dalam kuali, langsung terbakar, langsung meninggal saat itu juga dari panasnya apinya. Kemudian anaknya yang masih kecil dilemparkan juga, langsung meninggal saat itu juga. Maka kemudian Masito yang sedang menggendong bayinya, ketika mau dilemparkan, Masito ini merasa ragu-ragu, menangis Masito. Bukan takut untuk mati, tapi tidak tega melihat anaknya masih bayi. Seorang ibu gimana mau melihat bayinya akan masuk ke dalam api seperti itu? Maka sedih Masito. Maka di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bayinya Masito berbicara. Wahai ibu, tenanglah, sesungguhnya engkau berada di dalam kebenaran. Maka saat itu juga Masito langsung masuk ke dalam api. Kemudian mereka berempat menjadi hangus dan terbakar. Permintaan Masito ketika masih hidup ngomong sama Fir'aun, wahai Fir'aun, engkau boleh membunuh aku dan keluargaku, tapi satu permintaanku, kuburkan aku dan keluargaku ini di satu tempat. Kuburkan jadi satu di situ. Maka dikuburkan di tempat itu. Dan ketika Nabi Isra wal Mi'raj, di situ Nabi mencium bau harumnya. Jadi di antara bayi yang bisa berbicara ketika masih merah, masih bayi Joel, ada 4. Yang pertama, bayi yang menjadi saksinya Nabi Yusuf. Yang nomor 2 yaitu bayi daripada Masito. Yang nomor 3, bayi di dalam kisahnya Jurej, yang ketika sholat dipanggil ibunya, dia tidak membatalkan sholat sunnahnya, dia tetap melakukan sholat sunnahnya sampai dia terfitnah. Ada perempuan berzina, ketika lahir bayinya dia bersaksi bahwa Jurej bukan ayahnya, ternyata seorang penggembala ini. Kemudian yang nomor 4 yaitu bayinya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi SAW menyebutkan ada 4 bayi yang bisa berbicara ketika masih merah, yaitu 4 bayi tersebut yang menjadi saksinya Nabi Yusuf. Kemudian bayi Masito, kemudian bayi di dalam kisah ahli ibadah yang bernama Jurej, dan bayinya Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi melanjutkan perjalanan setelah itu. Ditampakkan di hadapan Nabi di situ ada satu peristiwa di mana ada orang kepalanya dipukuli sendiri, sampai hancur, utuh lagi kepalanya, dipukuli lagi sendiri dengan batu besar, sampai hancur lagi, diutuhkan lagi kepalanya, dipukuli lagi. Maka Nabi bertanya, apa ini wahai Jibril? Ya Rasulullah, ini adalah gambaran dari umatmu yang suka meninggalkan sholat. Dia tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tinggalkan sholat. Ini gambaran siksa nanti di hari kiamat. Sholat itu adalah tiangnya agama Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu bisa menjadi kafir. Dengan sengaja dia meninggalkan sholat itu bisa menjadi kafir. Mungkin masih kafir hatinya, tapi apabila dia sudah mengucapkan kalimat sholat itu tidak wajib, maka murni dia murtad, murni dia kafir. Tapi kalau dia tidak mau sholat dengan sengaja, dia masih dihukumi kafir hatinya.
Tapi kalau sampai dia mengucapkan kalimat sholat itu tidak wajib aslinya, maka dia langsung murtad saat itu, karena dia berkeyakinan sholat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam anggota tubuh sholat ini adalah kepalanya. Orang tidak bakal bisa hidup tanpa kepala. Begitu juga orang beragama, tanpa sholat maka Islamnya akan hilang. Dan nanti di akhirat yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat kita. Seberapa baik pun amal kita di dunia, seberapa sering pun kita haji atau umrah, seberapa banyak pun zakat atau sedekah yang kita keluarkan, tapi berani meninggalkan sholat, maka semuanya tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, mungkin amal-amal yang lain yang kita kerjakan ini banyak kurangnya di dalam beramal. Namun gara-gara dia rajin istiqomah melaksanakan perintah Allah yang bernama sholat, akhirnya semuanya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara memelihara sholatnya. Oleh karena itu di dunia ini jangan ada yang lebih penting dari sholat kita. Tidak ada yang lebih penting dari sholat. Anda kena masalah apapun, penyelesaian paling utama itu sebetulnya sholat. Orang-orang dulu punya masalah apapun, mereka itu akan meminta petunjuk kepada Allah dengan cara sholat. Tidak bisa masalah itu sampean pikir terus tidak apa-apa nggak selesai. Masalah itu sampean musyawarahkan model apapun mungkin ada yang selesai. Tapi masalah-masalah kecil, masalah-masalah besar tidak bisa. Kalau kepingin cepat selesainya dengan sholat, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana para nabinya Allah akan melakukan apapun, mereka sholat 2 rakaat. Bahkan mereka mau melakukan mukjizat-mukjizat tertentu, mereka sholat dulu 2 rakaat. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang pernah membelah daripada bulan. Bulan itu terbelah menjadi 2, dimasukkan ke dalam kolong lengan bajunya kanan dan kiri, kemudian dikeluarkan, ditempelkan lagi. Sebelum meminta mukjizat tersebut, Nabi melakukan sholat terlebih dahulu. Para nabi yang lain juga begitu. Cara mereka komunikasi dengan Allah itu dengan melakukan sholat. Masalah apapun bakal beres dengan sholat. Masalah lama tidak turun hujan, kita diperintahkan sholat. Agar apa? Agar turun hujan. Masalah apapun, kalau masalah alam semesta seperti itu bisa diselesaikan dengan sholat, apalagi masalah-masalah kecil yang kita alami, semuanya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa istiqomah di dalam menjaga sholat, menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita penuh cinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar kepada kita semua bagaimana keutamaan dan kemuliaan Nabi Muhammad, agar kita semakin cinta